Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Anak-anak Abi, pemirsa, sahabat As-Nabil TV dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada acara kesayangan kita, yaitu Balalajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang sakit selalu diberikan kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala aktivitas kita, dan apapun cita-cita dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang kemarin ada di halaman 9. Dan hari ini kita akan meneruskan pada nasihat Imam Al-Ghazali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Qal ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, yang bagi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i, yang bagi hendaklah perkataanmu wa fi'luka dan perbuatanmu muwafiqan, harus sesuai, harus pas, lisyar'i dengan syariat, ketetapan hukum yang Allah tetapkan, yang dicontohkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idil ilmu wal amalu, karena itu kata beliau, ilmu dan amal itu tanpa iqtidai asy-syar'i, mengikuti syariat yang telah ditetapkan, dalalatun, maka menjadi sesat atau kesesatan. Wa yambaghi laka, karena itu kata beliau, hendaklah engkau alla tautarra, agar tidak tertipu, bisyadhi, dengan ucapan-ucapan yang ngaur, ucapan-ucapan yang menyesatkan, watamatis sufiyati, atau pakaian-pakaian kaum sufi. Lianna suluka hajat tariqi, karena menuju menjalani jalan Allah ini, yakunu, hanya bil mujahadati, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, waqat syahwatin nafsi, dan memutus hawa nafsu, waqat li hawaha, dan bahkan membunuh hawa nafsu tersebut, bisayfir riyadati, dengan cara riyadah, dengan cara latihan, la bitamati wat turhati, bukan dengan ucapan-ucapan yang tadi menyesatkan, atau bahkan penampilan-penampilan yang hanya penampilan saja. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, annal lisanal mutlaqa, lisan yang tidak terkendali, lisan yang tidak terjaga atau bebas lisannya, wal qalbal mutbaqa, dan hati yang tertutup, al mamlu'a, yang dipenuhi, bil ghif atau bil ghaflati, dengan kelalaian, dengan lupa kepada Allah,
wa syahwati, bahkan dengan hawa nafsu, alamatus syaqawati, itu tanda daripada kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan. Fa idza lam taqtulin nafsa, apabila engkau tidak membunuh hawa nafsu, tidak memutus hawa nafsu yang ada di diri kita, bisidqil mujahadati, dengan mujahadah yang sebenar-benarnya, falai yahya qalbuka, maka hatimu tidak akan hidup, bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya ilmu atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Abi, pemirsa dimanapun berada, apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, itu berarti juga kepada kita semua, bahwa semua hal, baik itu yang kita ucapkan maupun yang kita berbuat, harus mengikuti, harus sesuai dengan apa yang disyariatkan, yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dicontohkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata beliau, ilmu yang kita amalkan tetapi tidak mengikuti syariat, maka ujung-ujungnya sia-sia saja, bahkan dianggap sebagai dhalalah. Apa dhalalah? Kesesatan. Kenapa jadi sesat? Karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, menuju jalan Allah, menjalani jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya selalu berada pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak bisa hanya kita tahu, tetapi harus dipraktekkan, harus diamalkan. Caranya bil mujahadah, sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh, serius. Arti serius, tidak main-main. Bahasa Banjarnya buju-bujur. Amun kada buju-bujur, berarti mendapatkan hal-hal nang kada baik. Satu, sungguh-sungguh. Yang kedua, waqati syahwatin nafsi, yaitu memutus hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang sifatnya ammarah, selalu mendorong, selalu membawai kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu caranya yang berikutnya tadi, pertama sungguh-sungguh, yang kedua memutuskan hawa nafsu dengan cara namanya riyadhah. Tahu riyadhah? Olahraga. Bahasa modernnya olahraga. Tapi yang diminta adalah latihan-latihan untuk satu tadi mujahadah, bisa sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, untuk memutus hawa nafsu yang tidak baik. Dengan apa? Dengan tadi latihan. Apa yang dilatih? Satu, tarkut ta'am, meninggalkan banyak makan. Kenapa? Jadi meninggalkan banyak makan? Kalau orang banyak makan, itu biasanya batang tubuhnya berat. Banyak makan. Kalau biasa-biasa saja, standar, umpamanya setengah piring, satu piring. Kalau sudah 2 piring, apalagi sebaskom, tambah berat. Apalagi batang tubuhnya sudah berat, maka tambah berat. Kira-kira kalau sudah batang tubuhnya berat, apa yang dilakukan? Yang kedua, tarkun naumi, meninggalkan banyak tidur. Kalau orang banyak tidur, berarti aktivitas positifnya sedikit.
Banyak tidurnya. Umpamanya waktu kita 24 jam, tidur ke 24 jamnya. Bahkan 25 jam atau 26 jam. Nah, maka minus hal-hal yang positif, semuanya negatif. Nah, kemudian tarkul anam, meninggalkan banyak bergaul. Bergaul boleh, tapi tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bergaul berarti amal salehnya berkurang. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Tanal al-maqam, kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ujar Imam Al-Ghazali, apabila sudah benar kita mujahadahnya, sudah benar kita memutuskan hawa nafsu yang tidak baik, terutama nafsu ammarah, kemudian kita terus-menerus melakukan riyadhah, latihan, maka hati kita menjadi hidup dengan cahaya ilmu. Masih ingat kemarin? Ketika kita punya ilmu kita bercahaya di hati kita, maka yang tampak adalah hal-hal yang positif, adalah hal-hal yang baik. Kenapa? Karena cahaya tadi persis seperti kita berada di tempat yang terang semacam ini, maka kita melihat semua apapun yang ada di sekitar kita. Begitu juga ketika orang punya ilmunya diamalkan, maka itu terus bercahaya pada dirinya. Kalau cahaya itu ada di matanya, maka matanya menjadi baik. Kemudian apa yang dilihat menjadi, barangkali kalau kita baca Al-Quran, melihat Al-Quran. Kalau kita telinga mendengar Al-Quran, maka semuanya adalah hal-hal yang baik. Begitu juga hati kita menampakkan semua mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil. Nah, karena itu mudah-mudahan nasihat Imam Al-Ghazali yang luar biasa ini akan menambah keilmuan kita dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Saat ini kami berada di tengah-tengah siswa MTS As-Sanabil Banjarmasin, sebagian daripada siswa putranya. Dan mudah-mudahan nanti kami berkunjung ke sekolah-sekolah Anda yang barangkali ada di Banjarmasin, bahkan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak kepada kepala sekolahnya dan kepada pemirsa. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa Allah sekali lagi memberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan baik ketaatan maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin, setulus mungkin, seikhlas mungkin, dan mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian salah dan khilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.